Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bertema pergaulan bebas dan pernikahan dini. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari pojok sebelah kanan saya. Oke, di sini saya Faris Ramai Saputra dengan NIM D4230038. Saya Wahyu Seto Haji Sampurno dengan NIM D400230033. Saya Muhammad Rafid Nur Abdillah dengan NIM D400230022. Saya Rivaldo Ahmad Afandi dengan NIM D400230044. Saya Sedan dengan NIM D400230023. Saya Muhammad Ihwan Rizky Fari dengan NIM D400230034. Ya, perkenalan yang sudah dari teman-teman kenalkan mungkin cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Ramai Saputra. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami. Di sini saya akan mewawancarai warga sekitar yang bertema pergaulan bebas. Oke, yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah di lingkungan Mas ini pernah terjadi kasus pergaulan bebas, pernikahan dini atau penyalahgunaan narkoba dalam kenakalan remaja, Mas? Untuk kasus itu pernah ada kasus seperti mahasiswa minum minuman keras begitu atau seks bebas. Oh, begitu. Terus menurut Mas sendiri, faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya pergaulan bebas dan pernikahan dini pada remaja, Mas? Faktornya bisa bermacam-macam ya, bisa seperti dari faktor ekonomi, terus dari faktor lingkungan dan sebagainya. Oke. Bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah pergaulan bebas tersebut, Mas? Nah, untuk peran dari keluarga sendiri itu memang paling utama karena yang memberikan support kita itu kan dari keluarga, maka dari keluarga harus dapat memberikan support yang baik untuk anaknya. Kemudian faktor lingkungan juga dapat mensupport agar orang tersebut itu tidak ikut dalam pergaulan bebas. Apakah pemerintah desa atau pihak yang terkait pernah melakukan sosialisasi atau program pencegahan, Mas? Untuk sosialisasi sendiri ya pernah, tapi mungkin sudah agak lama begitu. Oh ya. Terus menurut Masnya sendiri nih, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda dan seluruh pihak terkait agar kasus pergaulan bebas dan pernikahan dini ini tidak semakin banyak terjadi di masa mendatang, Mas? Yang pertama itu harus bisa menjaga diri dari lingkungan-lingkungan yang negatif. Kemudian harus bisa paham batasan dari diri masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke, sama-sama. Ya, baik lagi dengan pertanyaan yang sebelumnya, namun kita lanjut di pernikahan dini. Dari Masnya sendiri, apakah pernah terjadi kasus pernikahan dini di lingkungan Masnya? Jika pernah, bagaimana kondisi dan penyebab umumnya? Kalau di lingkungan saya sendiri, saya belum pernah lihat secara langsung ya. Ya. Karena alhamdulillahnya lingkungan saya penuh dengan konteks-konteks agama, Ya. sosial-sosial yang selalu support tentang hal-hal spiritual. Ya. Terus menurut Masnya, faktor yang paling mempengaruhi terjadi pernikahan dini seperti ekonomi, pendidikan, budaya, atau pergaulan remaja itu apa? Kalau dari asumsi saya sih banyak beberapa faktor, terutama faktor lingkup terkecilnya ya lingkup sosial, di mana sistem ketika dia nggak disupport secara lingkungan sosial yang positif, pasti akan mengakibatkan suatu hal yang negatif. Oh iya. Salah satunya emang faktor ekonomi juga, faktor edukasi juga. Sudah. Terus ini bagaimana dapat dampak pernikahan dini terdapat pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial pasangan yang menjalaninya? Kalau pernikahan dini itu banyak faktor-faktor negatifnya, ya salah satunya faktor kesehatan, karena penyakit menular seksual kan sudah termasuk tinggi persentasenya kan.
Terus juga faktor negatifnya lagi dari akhirnya menciptakan generasi-generasi yang belum dikatakan belum siap. Oh, begitu ya. Ya. Ya, terus di sini apa saja upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, masyarakat, sekolah atau pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini? Yang pertama tentunya edukasi secara kesehatan dan secara agama juga. Di mana edukasi itu sangat penting di lingkup hal anak-anak usia dini. Hal itu perlu dijelaskan bahwa sangat berpengaruh terhadap kesehatan, yang dimana penyakit menular seksual itu tadi termasuk HIV juga. Oh, iya. Terus juga faktor secara agama juga perlu diketatkan lagi, perlu diajarkan tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan haramnya pacaran, haramnya suatu ya yang bisa dibilang itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Oh iya, jadi seperti melanggar dari tata norma itu sendiri. Iya. Ya. Terus yang terakhir, apa harapan dan saran Masnya agar angka pernikahan dini dapat berkurang di masa yang mendatang? Oke. Kalau saran dari saya sendiri Iya. untuk support dari lingkungan keluarga yang pertama, di mana orang tua itu harus memberikan edukasi secara lebih tentang bagaimana alat-alat reproduksi, bagaimana tentang penyakit-penyakit menular seksual. Terus juga yang kedua tentang spiritual, di mana orang tua itu harus memberikan tekanan ilmu tentang agama Iya. agar mempunyai pondasi yang kokoh Oh iya. untuk seorang anak itu sendiri. Iya. Mungkin untuk pertanyaannya cukup ya Mas, seperti itu. Kita cuma mempertanyakan yang beberapa kasus di wilayah sini ya. Nah, cukup mungkin itu penjelasan dari Mas siapa? Kevin. Mas Kevin. Ya, terima kasih Mas Kevin. Selebihnya terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.